Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab 2 Samuel pasal 2, teksnya ayat 18 sampai 32. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 18 sampai 23. Abner membunuh Asahel yang mengejarnya dengan hati berat. Paragraf yang kedua ayat 24 sampai 32. Abner memohon akan berhenti memburu saudara-saudara, dan Yoab menerima itu. Kesimpulannya, Asahel, anak Zeruya, yang cepat lari sepertinya kijang, mengejar Abner. Tetapi Abner tidak mau membunuh Asahel, sehingga Abner memohon berhenti berulang-ulang kepada Asahel. Namun Asahel tetap mengejar Abner. Akhirnya Abner memusuk ke perut Asahel dengan tombangnya. Kemudian Abner memohon akan berhenti memburu saudara-saudaranya kepada Yoab dengan berkata, "Tidak tahukah engkau bahwa kepahitan datang pada akhirnya?" Jadi berhenti peperangan dan mereka kembali masing-masing ke Mahanaim dan Hebron. Ajaran tentang Allahnya. Sebenarnya dalam teks hari ini juga tidak dijelaskan perbuatan atau firman Tuhannya. Tetapi dijelaskannya bahwa orang-orang Israel bersumpah demi Allah yang hidup. Memang merekanya andalkan Tuhan, hormati Tuhan. Tetapi sebagian besarnya juga itu hanya di dalam mulut sajanya, bukan dengan hati sesungguhnya. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Asahel, anak Zeruya, yang cepat lari seperti kijang, mengejar Abner dan tidak menerima perkataan Abner yang berhenti kejarnya. Akhirnya dibunuh oleh Abner dengan ditusuk dengan tombangnya. Kedua, Abner, panglima Israel, tidak mau membunuh Asahel karena dia berpikir bahwa sebagai saudara akan Yoab dan saudara-saudaranya. Tetapi akhirnya membunuh Asahel yang terus mengejarnya untuk memukulnya. Dan setelah itu dia memohon berhenti perang kepada Yoab, panglima Daud. Ketiga, Yoab, panglima Daud, dan saudara Asahel menerima saran Abner dan meniup sangkakala untuk berhenti peperangan itu. Kemudian dua pihak tentara kembali ke masing-masing ke Mahanaim dan ke Hebron. Jadi aplikasi hari ini, pertama, jangan mengejar hal yang meninggikan namanya pribadi. Lebih baiknya menghargai, berdamai dengan semua orang. Asahel, hari ini dalam teks hari ini, kenapa dia matinya begitu? Karena dia kejarnya hal yang meninggikan namanya diri sendiri. Ya, sebenarnya peperangannya itu di antara saudara-saudara, bukan untuk lawan di luar bangsanya. Tidak usahlah begitu mereka kejar, tidak usahlah ingin membunuh begitulah. Dia hanya kejarnya untuk meninggikan nama pribadi. Kalau kita juga begitu, itu tidak boleh. Kedua, secepatnya berhenti pertengkaran dan pemburuan sebelum terjadi kepahitan, sepertinya menjadi korban seorang saudara. Kalau kita tetap melawan dan bertengkar, pasti ada kepahitan di dalam antara kita. Kita harus menerima orang lain dan harus berdamai. Akhirnya praktik hari ini, jangan bertengkar, jangan melawan dengan orang-orang sekitar Anda. Ingat, asalnya semuanya saudara-saudara. Jadi, jangan usahakan meninggikan pribadi di antara mereka dan mencari jalan yang berdamai dalam kehendak Tuhan, dalam Injil Yesus. Inilah perbuatan yang layak sebagai orang percaya. Dan hamba Tuhan lebih harus membimbingnya jemaat demikian itu. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.